kayak air semut. Oh, ternyata masih kotor, masih banyak susu-susu. Jadi kita harus bersih biar nanti tangan kita nggak lengket. Nah, penting nih. Tap, turut. Turut. Aduh, jadi kemarin gue sama tim nih berinisiatif jadi tukang urut keliling. Di zaman sekarang, eranya sekarang tuh tukang urut keliling buat gue tuh udah jarang banget. Nah, pas banget tuh kemarin gue sama tim jam 8 malam gue udah kumpul, udah siap mau jalan nih. Cuman berhubung hujan, akhirnya gue sama tim istirahat sejenak lah sambil kita ngobrol ngopi. Nah, pas banget jam 21.15 gue siap jalan nih, ya kan. Tapi sebelum gue jalan, ada alat-alat tukang urut yang harus gue beli. Bang, ada minyak GPU nggak? Beli satu dong minyak GPU. Minyak GPU satu yang kecil aja. Sama susu kaleng ada nggak? Yang warna apa, Bos? Susu kaleng coklat. Nah, ini minyak GPU-nya. Nah, ini susu kalengnya. Berapa semua, Bang? 22.000. Iya. Oh, ini ada 22.000. Penting nih, tak. Makasih ya. Nah, udah kita beli. Cuman nih kalengnya masih ada isinya. Yuk, langsung kita pindahin isinya ke gelas. Nah, sekarang udah terkumpul alatnya cuma 2 macam. Minyak urut sama kaleng susu. Nah, karena susunya masih banyak, masih baru, jadi susunya kita pindahin ke gelas. Nah, akhirnya gue sama tim jam 21.15 gue bergegas jalan walaupun masih hujan gitu kan. Cuman kalau gue berhenti nih tunda-tunda gak bakal bisa jadi jalan. Ya udahlah, ayolah kita berjalan lah walaupun hujan gitu kan. Nah, karena takut kemalaman dan ini juga masih gerimis, jadi biar nggak hujan gede, sekarang aja jalannya dah. Pak, Barakat, urut. Cuman gini, gue bingung nih kalau gue jalan di kampung gue, ya kan, otomatis nih orang-orang kampung gue nih di Cipulir, gue kenal, wah ini Doli, ngapain lu Dol jadi tukang urut? Ya kan kesannya kayak settingan kan, akhirnya gue pilih. Ini kayaknya kita harus ke kampung dah, ke kampung orang lain atau ke kampung sebelah. Nah, gua ke kampung sebelah yang jauh dari rumah gua. Nah, di situ gue jalan konang-koneng sambil bawa tas, bawa lampe, ya kan, minyak urut udah standby. Gue jalan, gue keliling kampung sambil konang. Nah, di situ gue terus bersemangat gitu kan, gimana caranya biar dapat satu pelanggan. Urut. Urut, Pak. Hah? Enggak. Urut. Maaf ya,
urut, ibu urut bu, bapak juga, urut, 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 urut pak, urut pak, ya. Urut. Ternyata profesi tukang urut keliling seperti ini ya, susah juga nyari pelanggan yang mau diurut. Tapi tetap mau gimana pun tetap harus semangat. Namanya buat memenuhi kebutuhan hidup, jadi harus semangat. Yang penting halal. Lanjut lagi dah, yuk. Urut. Gua terus konang-koneng, ada orang pulang kerja, "Bang, mau urut?" Dia bilang, nggak usah bang." Akhirnya gue terus jalan. Padahal ada orang nih, salah satu orang lagi benerin pintu sama suami istri lah. Gue pikir kan kalau benerin pintu kan pasti pegel ya kan, capek nih udahnya. "Bang, mau urut nggak?" Tetap dia nolak juga. Nolak kan dengan bilang tangan juga. Jadi kesan gue tuh, aduh, berkesan banget tuh. Kayak apa ya, bener-bener perjuangan banget lah buat seorang tukang urut keliling. Akhirnya di situ gue mulai pegel-pegel kan. Wah, kaki udah kesemutan karena udah sering keliling. Terus juga diserak gitu kan. Urut. Cuma kagak ada yang mau urut. Nah, akhirnya gue beli minuman di suatu warung. Sudah pukul 21.34. Main lagi. Cuman belum dapat pelanggan, aduh. Teriak-teriak aus. Mendingan beli minum udah ya, biar seger lagi. Beli aqua bu. Mau diurut bu? Mau diurut? Ya, saya mau diurut. Saya jadi tukang urut bu. Ini berapa? 3.000. 2.000. Mungkin suaminya mau diurut? Enggak. Oh, ya. Makasih bu ya. Aduh, minum dulu dah. Aus banget. Aduh, bener-bener capek juga ya keliling hujan-hujanan. Jadi tukang urut keliling. Itulah profesi tukang urut keliling. Udah, aus. Aduh, segar. Sekarang masih jam 21.35, masih ada waktu. Mungkin siapa tahu orang pulang kerja lembur pada pegel. Tadi urut, lanjut lagi dah. Urut. Tetap gue jalan ke kampung-kampung sebelah. Gue telusuri itu di kampung-kampung sebelah biar dapat customer. Urut. Pak, betul. Urut. Pak. Konang-koneng. Akhirnya ada orang tatapan jalan sama gue nih, gue tawain, "Bang, urut bang." Gue cuma dikacangin doang, kacang mahal. Ya ibaratnya kayak temen lah, dimusuhin dikacangin, ya udahlah nggak apa-apa. Gue tawain lagi orang di jalan, Pak, urut pak." Nggak mau juga. Nah, pas banget. Gue jalan masuk di suatu gang sempit gitu. Wah, mungkin nih di gang sempit nih, karena kan mungkin di gang sempit jarang orang lalu ya kan. Mungkin dengan gue nya datang nih, ada orang nih yang mau manggil gue urut. Tetap gue di gang sempit, gue konang-koneng. Nah, senang banget tuh gue situ. Ada yang manggil gue, "Bang, urut bang." Wah, di situ perasaan gue tuh seneng gitu kan. Akhirnya gue bisa mecahin telur. Wah, alhamdulillah dapet 1 nih dalam hati kan. Nah, cuman gue berpikir lagi ada sedihnya juga. Gue udah lama gak ngurut, kira-kira gue bisa gak ya? Takutnya nanti pas gue urut, bukan sembuh malah tambah sakit. Urut. Bang, urut bang. Hah? Urut.
Urut ya? Ya. Oh ya, boleh bang. Ya. Gimana? Di rumah nih, Ya. ya. Alhamdulillah. Gue berani diri. Nah, setelah itu gue tawarin masuk itu sama salah satu orang, bapak-bapak. Yaudah deh, silakan masuk. Yaudahlah, gue masuk. Dengan PD-nya gue bilang kalau gue ini bisa urut dengan PD-nya gue dalam hati kan. Pas gue masuk, kayaknya sih seperti mau ditolak, pengen gak jadi gitu kan. Karena apa? Dia bilang, bang, kok ada kamera gitu kan. Nah, langsung dong gue bilang jujur, ya bang, kita dengan tim ini mau eksperimen menjadi tukang urut keliling gitu kan. Gimana sih rasanya jadi tukang urut keliling? Karena kan tukang urut keliling juga udah hampir punah kan, habis sama zaman. Ayolah, yaudahlah, dia mau urut. Aduh. Aduh. Bang, maaf ya bang. Ayo. Aduh, di sini ya. Ada bahannya bang. Ceker. Lah, kok ada kamera ini? Iya bang, saya mau eksperimen jadi tukang urut. Gitu. Tadi udah keliling-keliling sih, belum dapet. Berarti saya penglaris nih. Iya, alhamdulillah. Ada ini nggak apa? Ambal, tikar boleh, bantal buat abang. Oh, boleh. Sama piring ya bang? Oh, boleh. Piring satu aja piring. Untungnya dia minta urut tangan doang, nggak minta urut badan. Wah kalau minta urut badan, buset. Gua eksperimen doang, dapetnya ginian, sama aja gua udah jatuh ketiban tangga ya kan, udah hujan-hujanan, ngurutin badan orang gede banget. Nah, di situ gua ngurutin tuh. Pas gua ngurutin tangan dia kok sama tangan gua gedean dia gitu. Sampai gua urut. Sakit banget tangan gua sini, berasa sakit lah karena gua sakit apa ya? Harus saking kuatnya karena kan badannya gede. Jadi gua harus kuat gitu ngurusnya. Ngurutnya harus kuat. Berdua aja bang. Berdua ini buat teman ini. Maklum Bini lagi di kampung. Oh, ini aja ya? Iya, tangan aja. Agak seleo dikit ini. Oh. Kelilingnya kemana aja? Tadi ke Amsar tuh dekat ITS Cipulir. Terus di mana dekat Cidodol. Ini turunan apa ya? Ya pengen jadi tukang urut aja gitu kan. Udah ada di profesi tukang urut ini ada kan tuh bang? Kan udah hilang tuh, udah nggak ada. Ya, udah punah ya. Iya, makanya pengen jadi tukang urut. Maaf ya bang. Beneran banget tadi lagi lewat. Iya tadi apa bingung tadi mau kemana saya nih sawah dapet gerimis juga. Mana gede-gede banget bang. Ya maklum tangan kuli. Ini ya, kalau tangan kecil mah cewek dong ya. Biasa sehari berapa orang? Ini baru, jadi kan apa ya, dulu kan ada tukang urut keliling tuh bang. Oh iya. Jadi ya saya pengen jadi tukang urut keliling, nyobain gitu gimana kan. Kemarin tetap ya di rumah aja gitu. Iya di rumah aja, pengen lah nyobain profesi tukang urut keliling gimana sih gitu kan. Rasanya kayak apa ya? Iya rasanya kayak apa, keliling-keliling kampung. Ini kekencengan apa kurang kenceng bang? Kenceng ini enak rasa ini. Apa banget? Iya. Tuh, berasa kali ini. Coba deh, berasa. Tuh. Dulu abang pernah juga diurut sama tukang urut keliling? Dulu pernah, sekarang jarang kan tukang keliling. Iya jarang ya. Paling terima panggilan doang. Nah, iya kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang cocok-cocokan sih. Kita kan keliling ya. Keliling. Mudah-mudahan nih cocok nih biar langganan ya. Ya udah zaman aplikasi kan. Iya lah. Terus juga ada teman tetangga yang urutnya cocok sama dia Iya terus. terus gitu. Ragu, bahkan ragu sama tukang Iya. keliling ragu kan. Mudah-mudahan bisa jadi langganan ini. Amin. Tapi kalau tarif gimana tarifnya? Kalau tarif mah paling bang 50 sampai 100.000 sih. Tergantung jam. Alhamdulillah. Ayolah mungkin sambil gua ngurut di situ, untung tangan doang nih. Katanya tangannya pegel gitu kan, pulang kerja naik motor katanya jauh. Pas gua urutin semua
tangan-tangannya gue urutin. Nggak lama dia minta di leher, lehernya pegel nih bang, tolong nggak tanya. Ya udah bang, silakan balik badan. Nah dari situ gue urut tuh leher. Karena leher ini kan sensitif ya, karena kan sarafnya kalau kata Mbak Google gitu kan, saraf urat leher tuh bahaya, bisa kotak. Makanya gue urutnya pelan-pelan pakai hati gitu. Bang bisa pijit leher nggak bang? Bisa. Leher kayaknya kagak bisa nengok ini. Oh, udah 2 hari. Coba. Apa ya? Ya. Aduh, Allah. Tuh anginnya keluar bang. Sebenarnya gue nggak urut, gue usap-usap doang tuh orang gini-gini kan. Nah kata dia tuh pas gue usap-usap ya kan kelar. Pas gue usap-usap dia kelar, gue usap-usap, kata gue banyakin minyaknya kan, karena biar dia ngerasa enak gitu kan, urat-uratnya biar terasa diurut. Malah gue nggak urut, tangan gue malah kepanasan kena minyak urut GPU. Minyak urut GPU panas banget sumpah. Karena biar dia ngerasa diurut gitu kan. Nah setelah itu abis gue urut leher, jujur banget nih sumpah nih buat gue pribadi, gue inget orang tua gue gitu. Orang tua gue tinggal ibu ya kan. Jadi bapak udah lama, udah 6 tahun ninggalin gue sama keluarga. Nah disitu gue kepikiran sama orang tua gue gitu. Karena waktu gue SD, SMP, SMA gitu kan, zaman sekolah itu gue selalu ngurutin ibu gue gitu. Nah ibu gue ini punya penyakit yang kakinya ini selalu pegel. Jadi kalau malam tuh diikat pakai kain gitu kan. Nah sambil gue urut, alhamdulillah tuh kelar dah urut bapak itu kelar. Setelah itu bapak itu malah minta nomor gue gitu kan. Gue bingung. Ini padahal gue ngurutnya kagak enak gitu kan. Tapi dia minta nomor gue buat langganan gitu kan. Akhirnya gue kasih lah nomor gue. Siapa tahu ya kan dia minta urut gue. Ya nanti gue kasih ke tukang urut keliling yang ada lagi gitu. Ini tim nggak tahu nih, karena kan disitu gue kepikiran orang tua gue kan, kepikiran orang tua gue. Akhirnya tim gue ajak, ikut gue yuk ke rumah. Nah tim juga bingung nih ngapain ya kan, karena kan yang kita obrol ini ya cuman eksperimen nyari menjadi tukang urut gitu. Kenapa kok tiba-tiba tim gue ajak ke rumah, pada bingung. Akhirnya gue jalan ke rumah, ketemulah tuh di rumah ibu gue gitu kan. Ya bisa dibilang gue manggilnya Umi gitu. Alhamdulillah udah dapat 1 pelanggan. Jadi begini, jadi tukang urut keliling ya. Susah senengnya kita nikmati, kita syukuri. Nah sekarang yuk ikut Eka yuk. Eka ikut gua sekarang. Ayo ngapain? Udah yuk. Ini yuk. Me. Ini Me. Ngapain? Urut. Urutin. Yaudah ngapain sih dok? Urut. Ini ngapain? Mau di itu ya? Mau di center malu-maluin aja. Enggak, itu tiduran. Malu, udah nggak apa-apa. Kita malu doang. Enggak usah malu, kenapa sih? Nah ini jadi Umi gua nih. Iya udah nggak usah, udah nggak apa. Nih Umi nih, jadi Umi di sini tinggal sendirian Mi ya. Anak-anak udah pada misah, saya juga udah misah karena udah punya rumah di sana ngontrak tuh. Tadi abis ngurut orang, cuman dulu inget Umi nggak pernah ngurutin kan. Mana yang sakit Mi? Itu doang. Hah? Yang ini. Yang mana? Yang itu sebelah. Oh ini. Loh, kakinya sampai merah gini tuh. Ini jadi kakinya sering pegel ya Mi ya. Diikat kalau siap tidur diikat karena pegel terus. Nah dulu zaman sekolah nih SD, SMP, SMA, terus kerja di restoran dulu kan masih ngurutin ya Mi ya. Kok ketawa dulu. Dia malu masuk kamera katanya. Ini Umi saya. Kerjanya ngapain Mi? Dagang warung ya? Jaga warung. Jaga warung. Jadi dulu almarhum bapak tuh punya warung dagang ciki,
permen ya Mi ya. Jadi anak kecil sini rame, kalau siang, sore, pagi tuh rame pada beli Umi ya Mi. Mana Mi? Masih ketawa-tawa. Nggak usah apa-apa, nggak usah malu. Ini Umi saya nih, keramat, saya cuma tinggal satu, Mi ya. Dulu mah rajin banget pulang sekolah ngurutin. Sekarang udah jarang gitu kan. Kadang minta urutin, sekarang dulu urutin, ntar lah capek. Sebenarnya nggak boleh. Emang kadang capek jaga soto. Cuma sebenarnya nggak boleh ngomong apalagi nolak. Mi ya. Ya iyalah sama orang tua. Iya. Tiduran lah pengen gue urut gitu kan. Umi gue nanya ini ada apa katanya kan, sambil ketawa-tawa geli gitu. Cuman ya senang aja gitu gue. Jadi berarti gue nyenengin orang tua itu nggak perlu gue harus bawa pergi jalan-jalan ke Dufan, ke Taman Safari. Cuman perlu gue bawa kamera aja, udah seneng gitu. Jadi itu satu pahala buat gue lah, satu nilai plus lah buat gue. Akhirnya di situ lah gue urutin. Nah pas gue urutin kaki orang tua gue, di situ gue sambil bercerita, gue banyak salah sama Umi, gue bilang banyak dosa. Ya saya sebagai anak ya kan, pastinya kan nggak jauh dari doa orang tua, selalu minta ridho orang tua. Sempat bercerita tuh sama Umi tuh. Nah Umi gue kan di situ kan tinggal sendirian ya di rumah kan. Dia juga jaga warung sendiri, jaga warung makanan sih kayak sembako gitu. Nah kaki orang tua gue udah pecah-pecah gitu. Mungkin kebanyakan jalan, kebanyakan ngasih gua gitu. Kebanyakan didik gua, kebanyakan nyari rezeki buat gua dulu sekolah, biaya sempat gue disuruh kuliah kan sama orang tua. Kuliah aja ya Dol, sebenarnya gue pengen banget kuliah gitu kayak teman-teman gue yang sekarang udah pada sukses karena kuliah gitu. Gue nolak bukan karena berarti gue males gitu, jujur aja, tapi gue nolak karena biaya gitu. Orang tua gue pengen banget gue kuliah tapi gue nggak mau ngebebanin orang tua. Nah di situ gue kerjalah, ijazah belum turun aja gue kerja, ngelamar kerja di mall-mall. Gue ingat banget pertama gue kerja di Cilandak Toy Square. Gue pulang kerja pun capek-capek gue nih, gue nggak pernah lupa tuh selalu orang tua gue kan. Selalu gue urutin kakinya sampai tidur sambil bercerita kan. Gue salah satu doang nih belum kesampaian gitu kan, insya Allah sih kesampaian gitu kan. Orang tua gue tuh pengen banget pergi haji. Dulu zaman sekolah pernah kan dituliskan cita-cita apa gitu. Orang pada cita-cita pengen jadi dokter, orang cita-cita pengen jadi polisi, orang cita-cita pengen jadi tentara. Tapi gue enggak, gue tulis di buku BTS gue, buku tahunan sekolah tuh, gue cita-cita gue tuh pengen berangkatin haji ke orang tua gue. Nah di situ gue dari SD pun udah pengen banget orang tua gue pergi haji gitu kan. Nah tapi nggak kesampaian kan, kesampaian karena bapak udah meninggal gitu. Nah insya Allah kan kalau ada rezeki bisa diganti gitu kan. Yang orang tua kan pernah ngajarin, semiskin-miskinnya kita, sesusah-susahnya kita, jangan pernah ngambil hak orang lain walaupun tuh hanya 500. Jadi banyak banget pelajaran yang harus gua ambil dari orang tua. Nah jadi profesi tukang urut keliling ini benar-benar susah banget kita harus teriak-teriak di kampung orang, kita harus berjalan-jalan keliling kampung nyari orang yang mau diurut gitu kan. Cuman alhamdulillah gitu kan, ada juga customer yang mau diurut. Jadi tukang urut keliling ini yang udah habis dimakan zaman, udah jarang banget, tetapi masih ada peminatnya gitu. Buat teman-teman kalau ada tukang urut keliling di kampung teman-teman semua, panggil aja, dijamin kok itu tukang urut udah profesional karena kan udah sering banget keliling kampung. Jadi panggil aja, hitung-hitung kita membantu perekonomian keluarga dia. Oke, jadi buat teman-teman sekali lagi makasih ya. Dah.